Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan psikoedukasi kami, yang mana kami akan membahas tentang mengolah stres untuk kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik pada jenjang sarjana. Yang mana kami beranggotakan, yaitu saya sendiri, yaitu Ahmad Fadila, dan anggota teman saya, yaitu Haikal Zaki Maulana dan Rian Fatur Rahman. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yang mana yaitu sebuah pendahuluan yang berisi tentang mahasiswa berada dalam fase perkembangan dewasa awal yang penuh dengan tuntutan kompleks baik akademik, sosial, maupun personal. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan pendidikan tinggi yang menuntut, sehingga berpotensi mengalami stres yang berdampak pada kesejahteraan psikologis. Edupsikologi berfungsi untuk memahami hubungan antara proses belajar dan kondisi psikologis ini, serta memberikan wawasan tentang cara mengelola stres dalam konteks pendidikan tinggi. Selanjutnya, pengertian dari stres itu sendiri yaitu stres adalah reaksi psikologis yang muncul ketika individu merasa tertekan oleh tuntutan yang melebihi kapasitasnya. Menurut Lazarus dan Folkman pada tahun 1984, stres terbentuk dari interaksi antara individu dan lingkungan yang dianggap membebani, sehingga penting untuk memahami bagaimana persepsi dan strategi coping individu turut mempengaruhi dampak dari stres itu sendiri. Stres dalam konteks mahasiswa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tuntutan akademik yang tinggi. Mahasiswa seringkali menghadapi beban akademik yang sangat tinggi, termasuk tugas yang menumpuk, ujian yang ketat, dan proyek yang memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Hal ini dapat menyebabkan tekanan yang signifikan bagi mereka, terutama ketika mereka merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Yang kedua yaitu tekanan untuk mencapai prestasi. Tekanan untuk mencapai prestasi yang tinggi seringkali datang dari diri sendiri, orang tua, dan lingkungan sosial. Mahasiswa merasa perlu untuk bersaing dengan teman-temannya sekelas dan mencapai nilai yang memuaskan, yang dapat meningkatkan tingkat stres itu sendiri. Yang ketiga, faktor sosial yang mempengaruhi. Faktor sosial yang seperti hubungan interpersonal, keterlibatan dalam organisasi, dan adaptasi terhadap lingkungan baru juga berkontribusi terhadap stresnya mahasiswa. Daya dukung sosial yang rendah dapat memperburuk kondisi stres dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Dan yang terakhir, dampak stres terhadap proses pembelajaran. Dampak stres yang tidak terkelola dapat mengganggu proses pembelajaran pada mahasiswa. Hal ini dapat terlihat dari penurunan konsentrasinya, gangguan memori, serta menurunnya motivasi belajar yang semuanya berdampak pada prestasi akademik yang menurun. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Berikutnya yaitu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Yang pertama, ada beban akademis yang tinggi. Berikutnya itu tekanan untuk mencapai prestasi optimum, keterbatasan ekonomi, kesulitan adaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi, dan juga rendahnya kemampuan manajemen waktu. Untuk berikutnya itu adalah jenis-jenis stres pada mahasiswa. Di sini terdapat 4 buah jenis stres. Yang pertama itu adalah stres akademis. Stres akademis muncul sebagai akibat dari tuntutan akademik yang tinggi, seperti tugas, ujian, dan juga tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik. Hal ini dapat mengganggu proses belajar dan juga membuat mahasiswa merasa tertekan untuk selalu berprestasi. Berikutnya adalah stres sosial. Stres sosial berkaitan dengan interaksi sosial dan juga relasi antar teman, termasuk tekanan untuk diterima dalam keadaan sosial. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial baru juga dapat memicu stres pada mahasiswa. Berikutnya itu stres personal. Stres personal berasal dari masalah pribadi yang dihadapi mahasiswa, seperti kesulitan emosional ataupun permasalahan keluarga. Stres ini seringkali bersifat internal dan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu adalah stres lingkungan.
Stres lingkungan dipicu oleh kondisi fisik dan juga sosial di sekitar mahasiswa, seperti kebisingan, ketidaknyamanan tempat tinggal, atau masalah dengan fasilitas kampus. Sebab faktor ini dapat berdampak pada kenyamanan dan juga konsentrasi mahasiswa. Baik, un- untuk berikutnya saya sarankan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada materi telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Pada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu selanjutnya dampak stres terhadap proses belajar. Stres yang tidak terkelola dapat mengganggu kemampuan belajar mahasiswa, mempengaruhi konsentrasi, memori, motivasi, dan juga prestasi akademik. Yang dimana 70% mahasiswa mengalami penurunan konsentrasi saat menghadapi stres, 60% mahasiswa melaporkan gangguan memori akibat tekanan akademik, 50% penurunan motivasi belajar yang signifikan di tengah stres tinggi, 30% prestasi akademik menurun pada mahasiswa yang mengalami stres berat. Gejala stres pada mahasiswa, yaitu ada 4. Yang pertama, gejala kognitif, yang dimana yaitu dialami oleh mahasiswa meliputi kesulitan dalam berkonsentrasi, hilangnya fokus pada tugas, dan peningkatan frekuensi lupa. Hal ini dapat mengganggu kemampuan mereka dalam belajar dan menyerap informasi. Yang kedua yaitu gejala emosional, sering ditandai dengan perasaan cemas, mudah marah, atau depresi. Mahasiswa mungkin merasa tertekan dan kehilangan motivasi yang berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Yang ketiga yaitu gejala fisik, dapat muncul dalam bentuk kelelahan, sakit kepala, gangguan tidur, dan penurunan kesehatan secara umum. Ini dapat menghambat kemampuan mahasiswa untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang terakhir yaitu gejala perilaku, dapat terlihat dari penarikan diri dari interaksi sosial, perubahan pola makan, atau peningkatan gangguan alkohol dan obat-obatan. Ini menunjukkan bagaimana stres dapat mempengaruhi tindakan dan interaksi mahasiswa. Peran edukpsikologi dalam mengelola stres mahasiswa. Edukpsikologi membantu dalam memahami dan mengatasi stres yang dialami mahasiswa. Dengan menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar, pendekatan ini memungkinkan pengembangan program intervensi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan coping, manajemen waktu, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Strategi penanganan stres mahasiswa, yaitu untuk mengembangkan pendekatan holistik untuk mengelola stres di kalangan mahasiswa. Dengan cara pengembangan keterampilan manajemen waktu, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan dan mengatur waktu belajar serta aktivitas lainnya. Adapun dengan penerapan strategi coping adaptif, mengajarkan mahasiswa teknik-teknik coping yang efektif untuk menghadapi tekanan akademik dan sosial. Selanjutnya yaitu pemberian dukungan sosial dan akademik, membantu jaringan dukungan di antara teman, keluarga, dan lembaga pendidikan untuk membantu mahasiswa, dan juga penyediaan layanan konseling psikologis di lingkungan kampus, yaitu dengan cara menawarkan akses ke layanan psikologis profesional untuk membantu mahasiswa mengatasi stres. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu stres di kalangan mahasiswa adalah isu yang umum dan kompleks, berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis dan kinerja akademik. Diperlukan pendekatan endopsikologi yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola stres, sehingga mahasiswa dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam berpendidikan tinggi. Baik, baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Uh, Sesi selanjutnya, karena kami telah menjelaskan semua materi kami, kalau- apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan sesi selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan kepada para audiens. Kalau ada para audiens yang ingin bertanya, dipersilakan.
Baiklah, kepada Andika Pratama Hakim dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Pratama Hakim. Saya mahasiswa S1 Teknik Pertambangan UNP. Ingin bertanya kepada tim dari Ahmad Fadila dan yang lain. Pertanyaan saya itu, bagaimana pengaruh judi online terhadap kesehatan mental mahasiswa, baik pada segi kecemasan, depresi, dan kontrol dirinya? Baiklah, kalau bisa diketik di kolom chat untuk penanya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Andika. Judi online sangat berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental mahasiswa, yang mana dapat menyebabkan kecemasan berlebihan akibat tekanan finansial dan ketidakpastian, memicu depresi karena kekalahan dan perasaan putus asa, serta merusak kontrol diri karena sifat adiktif yang sulit dihentikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah Dika merasa puas dengan jawabannya? Baik, Merasa terima kasih tercapai? atas jawaban dari Haikal Zaki. Saya paham dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada audiens. Baiklah, apakah masih ada audiens yang ingin bertanya? Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Silakan. Baik, perkenalkan saya Insan Kamil. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan UMP Angkatan 22. Seperti yang kita ketahui, eh, semester telah berjalan ke semester 8 dan akan menghadapi yang namanya tugas akhir atau skripsi. Yang itu akan menyebabkan stres yang berlebih nanti terhadap mahasiswa yang akan menjalaninya. Bagaimana cara untuk mengatasi atau menanggulangi stres yang dihadapi oleh mahasiswa semester akhir? Terima kasih. Baiklah, terima kasih terhadap pertanyaan dari audiens Insan Kamil. Pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Insan Kamil. Sebenarnya di sini tadi terkait untuk permasalahan stres pada mahasiswa tingkat akhir ya. Baik, di sini saya memiliki beberapa cara eh, ataupun solusi untuk permasalahan stres yang dihadapi oleh tema sendiri. Itu pertama adalah manajemen waktu yang efisien atau efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa pengerjaan tugas akhir memerlukan penggunaan waktu yang cukup panjang, bisa beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Dengan manajemen waktu yang efektif, kita dapat mengurangi eh, atau mengerjakan tugas akhir secara struktur sehingga tidak menghalangi ataupun mempengaruhi psikologis itu sendiri. Yang itu adalah penajaman tujuan yang realistis. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang selesai, bukan yang sempurna. Berikutnya adalah komunikasi dengan dosen dan juga pembimbing. Seringkali penyebab dari stres itu sendiri adalah tekanan yang diberikan oleh dosen pembimbing itu sendiri. Jadi saran dari saya adalah kita harus terus aktif dan juga proaktif untuk membicarakan permasalahan dengan dosen terkait. Yaitu yang terakhir adalah melakukan teknik relaksasi. Seperti ketika stres menumpuk, kita dapat mengatasinya dengan cara-cara yang kita ketahui seperti pergi memancing, bermain game, ataupun relaksasi yang lainnya. Sekian saran yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Rian Fatur Rahman. Baiklah, saya akan bertanya kepada penanya, gimana Insan Kamil? Apakah Anda merasa puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, para audiens, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya ke moderator. Silahkan.
pada Oke, audiens. baiklah. Sebelumnya nama saya Muhammad Rasid dan saya dari jurusan S1 Teknik Pertambangan. Seperti yang sama-sama ketahui, untuk mahasiswa semester 8 atau semester akhir itu biasanya akan mendapatkan tekanan dari dosen maupun orang tua untuk menyelesaikan perkuliahannya secara cepat. Nah, menurut pemateri, bagaimana hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menghadapi tekanan itu agar tidak mengalami stres yang berlebih? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, pertanyaannya akan saya jawab secara sendiri. Mohon maaf sebelumnya kepada audiens, pertanyaan tadi stres yang di gimana cara mengatasi stres karena tekanan dari dosen dan orang tua tentang tugas akhir kan? Iya kan ya? Betul, moderator. Baiklah, caranya mengatasi stres karena tekanan dari orang tua dan dosen yaitu dijalankan saja terlebih dahulu, yang mana selain dijalankan, dilakukan juga pengerjaan tugas itu dihadapi dengan percaya diri, santai, rileks, dan manajemen diri yang baik. Cobalah membuat rencana dalam pengerjaannya yang realistis, lalu sampaikan progres secara jujur agar ekspektasi mereka tidak terlalu tinggi kepada kita. Dan luangkan waktu untuk istirahat agar tidak kelelahan secara mental dan ingatkan diri bahwa tekanan itu biasanya muncul karena mereka peduli terhadap kita. Tekanan yang dari mereka sampaikan itu bukan pressure bagi kita untuk cepat menyelesaikan perkuliahan. Itu hanya uh, sebuah peringatan atau motivasi dari orang tua untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan sangat bagus. Uh, Jika merasa terlalu berat, jangan ragu mencari dukungan dari teman-teman maupun dosen pembimbing. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan jawabannya. Apakah audiens merasa puas? Terima kasih, saya puas atas jawabannya. Baiklah, sekian yang dapat kalau sudah baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.